Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan menjawab tema 9 kelas 4 di halaman 75, 77, 79, 80, 81, 82, dan 83. Baik, langsung saja kita akan jawab di halaman 75 terlebih dahulu. Bagi kamu yang baru bergabung di channel YouTube saya, untuk melihat halaman kalian bisa lihat di sebelah kanan pojok paling atas ya. Sebelah paling kanan pojok atas. Baik, soal yang pertama, keanekaragaman sumber daya alam mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengapa bisa demikian? Coba jelaskan. Nah, di sini kita diminta untuk menjelaskan mengapa keanekaragaman sumber daya alam itu dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jawabannya adalah karena sumber daya alam dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan untuk makanan, tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Itu jawabannya. Berikutnya soal nomor 70, soal di halaman 77 ya. Untuk di halaman 77 ini, bersama temanmu, coba identifikasilah perilaku orang-orang di sekitarmu berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam dalam kegiatan sehari-hari. Nah, di sini ada dua kolom yang disediakan. Ada contoh perilaku yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam, dan juga ada contoh perilaku yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Baik, langsung saja kita jawab. Perilaku orang-orang di sekitar terkait dengan contoh perilaku yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Yang pertama, menggunakan listrik sehemat mungkin, mematikan alat listrik bila sudah tidak dipakai, mengambil hasil hutan sesuai keperluan, menerapkan sistem tebang pilih di hutan, melakukan reboisasi hutan. Nah, nanti yang ini kita lanjutkan ke slide berikutnya. Berikutnya, contoh perilaku yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Yang pertama, menyalakan alat listrik walau tidak digunakan, menebang pohon secara sembarangan di hutan, mengambil hasil hutan secara berlebihan, menggunakan air dengan boros, membuang sampah dan limbah ke sungai. Nah, ini merupakan lanjutan tabel yang tadi ya. Contoh perilaku yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam, memakai bahan bakar fosil sehemat mungkin, mengganti bahan bakar fosil dengan biogas, memakai air sehemat mungkin, menjaga kebersihan sungai, tidak membuang sampah ke sungai. Berikutnya, contoh perilaku yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya alam. Ada di sebelah kanan ini. Yang pertama adalah menggunakan bahan bakar fosil berlebihan, menangkap ikan menggunakan bom ikan, memburu hewan langka, mengoleksi tanaman langka, dan merusak terumbu karang di laut. Nah, itu merupakan kunci jawaban di halaman 77. Berikutnya kita akan jawab di halaman 79. Berdasarkan bacaan di atas, coba kamu sebutkan gagasan pokok dan pendukung setiap paragrafnya. Jadi di sini ada paragraf serta gagasan pokok serta kita akan menuliskan gagasan pendukungnya. Baik, paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan manusia. Itu gagasan pokoknya. Berikutnya, gagasan pendukungnya, minyak bumi didapat dari sumbernya yang berada di bagian kerak bumi. Paragraf kedua, gagasan pokok di paragraf kedua adalah terbentuknya minyak bumi berlangsung selama jutaan tahun ketika tanaman dan hewan terkubur di lapisan kerak bumi. Berikutnya, gagasan pendukung di paragraf kedua ini adalah semua sisa tanaman dan hewan bergerak ke kerak bumi oleh karena pergerakan lempeng bumi. Berikutnya, sekarang kita di paragraf ketiga dan paragraf keempat di halaman 80. Untuk gagasan pokok paragraf ketiga, yaitu salah satu hasil pengolahan minyak bumi adalah gas cair. Gagasan pendukung untuk paragraf ketiga ini yaitu
gas cair merupakan produk dengan nilai lebih tinggi dibandingkan bahan bakar lain. Berikutnya, gagasan pokok di paragraf keempat yaitu minyak bumi harus diolah terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan. Gagasan pendukung dari gagasan pokok di paragraf keempat adalah proses pengolahan minyak bumi dilakukan secara bertahap dan bertingkat. Masih di halaman 80 di paragraf 5 dan paragraf 6. Di paragraf kelima, gagasan pokoknya adalah hasil lain dari proses pengolahan minyak bumi juga sangat berperan dalam industri kimia. Berikutnya gagasan pendukung di paragraf kelima ini, beberapa produk dihasilkan dari olahan minyak bumi, antara lain cat minyak, cat dinding, cat besi, aspal, dan beberapa produk plastik. Berikutnya paragraf ke-6, gagasan pokoknya yaitu minyak mentah juga dapat menjadi sumber polimer. Gagasan pendukung bagi paragraf ke-6 ini adalah polimer ini sangat penting sebagai komponen untuk beberapa jenis industri. Nah, itu merupakan kunci jawaban di halaman 80. Sekarang kita lanjut ke halaman 81. Di 81 ini ada bagan atau peta konsep yang perlu kita isi tentang sumber energi minyak bumi. Ada 3 peta. Yang pertama ada jelaskan proses pembentukan minyak bumi. Nah, di sini yang pertama kita akan menjelaskan proses pembentukan minyak bumi. Jawabannya, terbentuknya minyak bumi terjadi ketika sisa tanaman dan hewan yang telah menjadi fosil bereaksi dengan gas alam. Berikutnya di sebelah kanan atas, mengapa minyak bumi tidak dapat diperbaharui? Jawabannya adalah karena proses pembentuknya berlangsung selama jutaan tahun. Jadi minyak bumi itu perlu kita irit-irit dalam menggunakannya atau menghemat dalam penggunaan minyak bumi. Berikutnya di bawahnya, sebutkan contoh pemanfaatan minyak bumi dalam kehidupan manusia. Nah, contohnya yaitu hasil dari pengolahan minyak bumi menjadi bahan bakar minyak, cat dinding, cat besi, aspal, dan beberapa produk plastik. Itu adalah cara pemanfaatan minyak bumi. Nah, sekarang kita akan jawab di halaman 82. Di halaman 82 ini kita akan menuliskan laporan hasil wawancara. Nah, wawancara yang kalian lakukan, kalian akan mengajukan pertanyaan, apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam? Nah, di sini kalian akan menanya sebanyak 10 orang narasumber, bebas narasumbernya bisa orang tua kamu, kakak kamu, adikmu, teman-teman sekelasmu, atau bapak ibu gurumu. Nah, di sini yang kita akan jawab, di sini saya akan menulis jawaban saja, tetapi tidak menuliskan nama narasumber, karena ini terserah kalian nama narasumbernya, tergantung kalian siapa saja ya. Baik, yang pertama, jawaban yang pertama adalah alam akan menjadi rusak, kemudian yang kedua terjadi pemanasan global, yang ketiga timbul bencana alam, yang keempat, alam menjadi tidak seimbang. Yang kelima, terjadi pencemaran lingkungan. Yang keenam, ekosistem akan terganggu. Yang ketujuh, kebutuhan manusia tidak terpenuhi. Yang kedelapan, timbul berbagai penyakit. Yang kesembilan, sumber daya alam akan punah. Yang kesepuluh, terjadinya longsor. Dari beberapa jawaban yang diberikan ini, maka dapat disimpulkan bahwa akibat tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan, maka akan mengakibatkan berbagai bencana. Oke, itu ya untuk kunci jawaban di halaman 82. Berikutnya kita akan jawab di halaman 83. Soal yang pertama adalah apa yang kamu pelajari hari ini? Hari ini saya telah belajar tentang perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari terhadap sumber daya alam. Berikutnya soal nomor 2, nilai apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Jawabannya, nilai yang saya ambil pada pembelajaran kali ini adalah percaya diri, peduli, tanggung jawab. Berikutnya soal ketiga, keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Keterampilan yang saya kuasai antara lain wawancara tentang perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban
dalam kehidupan sehari-hari terhadap sumber daya alam. Berikutnya soal nomor 4, apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Setelah pembelajaran kali ini, saya ingin lebih bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Nah, itu saja merupakan kunci jawaban pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.